Welcome to the 4K Talks. This is a podcast by 4K Yogyakarta from Pelangi Sea Turtle Conservation Site. Listen and enjoy. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Sobat 4K dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam hati yang berbahagia. Selamat datang di program baru 4K, di mana kita mengadakan podcast bernama 4K Talks, di mana kita akan mengundang beberapa narasumber nih teman-teman untuk membahas tentang konservasi, khususnya konservasi Pantai Pelangi Yogyakarta. Oh ya, disclaimer dulu nih buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, karena podcast ini merupakan podcast pertama dari 4K, maka mohon maaf jika ada kekurangan, misalnya ada suara motor atau suara orang makan kuaci, karena di sini kita bareng-bareng teman-teman dari 4K nih ngobrol-ngobrol bareng di salah satu garasi kontrakan teman-teman 4K itu sendiri. Oke. Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu founder dari 4K itu sendiri nih teman-teman. So please welcome Mas Daru. Yeay. Halo. Halo Mas Daru, apa kabar? Baik Mbak Sika. Kenapa ada disclaimer makan kuaci ya? Iya, kan kita di sini harus menyampaikan semuanya yang terjadi di belakang layar gitu ya. Mantap. Oke, kalau kayak gitu langsung aja nih, mungkin Mas Daru bisa perkenalan sedikit dulu tentang dirinya Mas Daru sendiri. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam tadi sesuai yang disampaikan Mbak Sika. Perkenalkan ya, namaku Daru. Di sini aku sebagai founder di Aksi Konservasi Yogyakarta. Ini kesempatan baru nih buat teman-teman 4K, ya coba kita masuk ke dunia podcast, apalagi sekarang lagi ngetren banget ya podcast. Biar informasi konservasi di Pantai Pelangi ya nggak basi-basi banget untuk diterima oleh teman-teman semuanya. Kayak Sepakat. Gitu. Begitu Mbak Sika. Mbak Sika Gidit sendiri gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik sih. Ya pura-pura baik aja lah ya di situasi yang kayak gini. Kalau kita terus-terusan sedih tuh kayak gimana gitu. Jadi kita harus kayak berpura-pura menghadapi dunia yang kejam ini gitu sih Mas Daru. Oke, sebelum kita ke isi konten kita nih atau isi pembicaraan kita, aku mau nanya dulu nih sama Mas Daru. Sebenarnya kan 4K ini udah lumayan ya dikenal sama teman-teman di luar sana. Nah, tapi kebanyakan tuh masih banyak yang manggilnya 4K atau AK atau Aksi Konservasi Yogyakarta. Sebenarnya yang benar penyebutannya gimana nih Mas Daru nih? Karena banyak banget kayak miskonsepsi dan misspelling dari nama 4K itu sendiri. Gimana nih Mas Daru? Iya, jadi sebenarnya buat penyebutan ini nggak ada ini ya acuan dari kita ya, cuma dari teman-teman karena kesepakatan waktu itu 4K aja, 4K itu 4 itu kan 4, terus K itu kunci, jadi kayak kita tuh bergerak dari 4 orang yang akhirnya membuka kunci untuk dunia konservasi, harapannya kayak gitu. Cuma teman-teman kalau misalkan mau manggil AKY, manggil Aksi Konservasi Yogyakarta, manggil 4K, manggil apapun itu ya terserah, senyamannya teman-teman aja kayak gitu, biar ya nggak dibatasi lah. Pandangannya mau manggil AKY ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kan tujuan kita memang ke dunia konservasi di Pantai Pelangi. Intinya seperti itu Mbak Sika. Oke, berarti memang terserah dari netizen Iya, ya. netizen. Mau manggilnya gimana, mau 4K, AKY atau Aksi Konservasi Yogyakarta itu terserah. Yang penting kita di sini semua membahas tentang konservasi gitu ya. Ngomong-ngomong tentang konservasi nih Mas Daru. Di zaman sekarang apa kabar sih dunia konservasi kita khususnya di Indonesia ya? Oke, sebenarnya kalau misalkan dunia konservasi aku nggak terlalu update ya, cuma beberapa ya mungkin lihat di Instagram atau kayak gimana gitu kan. Banyak sebenarnya komunitas ataupun organisasi yang sekarang bergerak di lingkungan. Ya nggak menutup kemungkinan kemarin juga habis COP26 ya kalau nggak salah ya. Yes. Itu kan bahas tentang lingkungan dan segala macamnya ya, dan memang kita memang harus segera bergerak. Meskipun memang dunia konservasi itu masih struggle untuk dilibatkan anak muda ke dalam situ, karena kan konservasi tidak bernilai dalam ekonomi ya, tapi kan dari sisi kehidupan itu bernilai. Nah inilah pengen untuk kita sebenarnya sadar konservasi itu seperti apa, dan aku karena tidak terlalu update, dan aku juga pengen ngangkat konservasi yang di Pantai Pelangi itu untuk teman-teman tahu update, konservasi kondisinya seperti ini, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan di Indonesia ya tahulah kondisinya
banyak yang hutan dibakar dan segala macamnya, itu bukan hal yang memang kita tutup-tutupi. Cuma ya beberapa kan ada informasi kalau hutan Indonesia membaik dan segala macamnya kan. Ya tapi kita nggak tahu di belakang seperti apa. Iya, ya, betul gitu. Bang. Itu yang urusan data hutan itu urusan itu beda ya. urusan yang lain lah ya. Kita pasti tahu semuanya ya, kita menjurus kemana pembicaranya. Oke, berarti memang kayak zaman sekarang itu masih kurang ya kesadaran anak muda khususnya untuk di dunia konservasi, karena memang kebanyakan teman aku juga kayak kalau misalnya aku mau libatkan ke konservasi itu kayak mereka kayak bilang itu bukan kerjaan gue di bidang tersebut, jadi mereka masih kayak bodoh amat dan memang tidak menghubungkan itu ke kehidupan mereka sehari-hari begitu. Oke, selanjutnya nih kita kan khusus berbicara tentang konservasi penyu nih. Nah, konservasi penyu Pantai Pelangi sendiri itu gimana nih sekarang Mas Daru kabarnya? Oke, jadi di Pantai Pelangi ini sebenarnya kan konservasinya udah lama ya teman-teman. Jadi aku cerita sedikit, ya kurang lebih dari tahun 2012-an lah, bisa lebih awal lagi. Nah, cuma untuk kita mendalami dalam artian mengembangkan itu baru di tahun 2021. Jadi 2021 ini ya cukup ada progres lah dari teman-teman relawan ya dalam aksi konservasi Yogyakarta ini. Gimana kita pengen menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa ya. Biasanya kan mahasiswa sering nih main ke pantai, main ke gunung ya, ke pantai buat healing ya kan, buat healing kayak gitu. Tapi lagi kan lagi jaman kan, healing sinting ya. Iya, healing hilang. Ya, okay. Nah, hal-hal seperti itu yang selagi mereka healing ya mereka dapat ilmu lah, tahu lah, oh di sini ada konservasi, harapannya kayak gitu. Ya nggak usah terlalu banyak materi, tapi mereka sebatas tahu nanti bisa menyebarkan dari cara yang penyampaian yang enak, saya kan kayak gitu. Nah di Pantai Pelangi, puji Tuhan alhamdulillah itu banyak mahasiswa sekarang yang terlibat di dalam situ. Kemudian di sini akhirnya ada pengembangan juga dari fisiknya, dari kondisinya, kemudian dari penyelamatannya juga penyu itu sendiri, bahkan dari segi pendanaannya pun kita sangat istilahnya konservator terbantu dengan adanya kami kayak gitu ya. Dikit-dikit mulai terlihat lah untuk perkembangannya seperti itu. Oke, kalau misalnya berbicara tentang perubahan nih, misalnya tadi yang Mas Daru sebutin ada perubahan dari fisiknya, keadaan di sana bagaimana, dan juga keuangannya ya tadi ya. Nah itu tuh perbedaan yang terjadi itu gimana sih dari mulai pertama sebelum ada 4K, di mana terus nanti teman-teman masuk mengurus di konservasi Pantai Pelangi, itu perubahannya apa aja nih? Oke, dari fisik dulu ya. Jadi kalau misalkan fisik nih di Pantai Pelangi sekarang udah mulai terkoordinir dalam arti untuk pengolahan air. Biasa kan kita penyu ini yang ditangkarkan, yang buat edukasi itu kan harus ganti air. Nah itu dari segi pergantian air itu sekarang udah lebih baik karena udah ada namanya fasilitas tandon. Nah dulu itu kita kalau misalnya mau ganti air tiap hari atau tiap seminggu sekali itu harus nyedot. Nah itu akan banyak biaya kan. Nah kalau misalnya kita disimpan di tandon itu akhirnya mengurangi dari biaya itu, bisa dipakai 3 kali penggantian kayak gitu dalam sekali sedot air. Itu salah satu fisik. Terus kemudian kemarin kita juga dapat program CSR ya dari hotel kayak gitu, dari hotel. Kemudian di situ kan untuk pengembangan dari segi edukasi, kemudian dari segi ekonominya juga itu harapannya bisa membantu ke sana. Terus dari segi organisasi Pak Min ini kan konservator di sana. Iya. Dia merasa terbantu karena banyak sekali mahasiswa yang sekarang mengerti dan tahu Pantai Pelangi itu seperti apa, terus di sana itu ada apa. Jadinya mereka senang untuk berkegiatan di sana, dan Pak Min juga terbuka untuk teman-teman mahasiswa belajar di sana. Terus yang menarik juga di keuangan. Jadi kan sebenarnya aku terlibat di Pantai Pelangi itu udah lama, dari aku zaman kuliah ya, kurang lebih dari tahun 2016. Nah itu kan beliau selalu sharing sama aku. Mungkin kalau dari stakeholder lainnya ya, mungkin dari lainnya kan tidak didengarkan gitu. Dan beliau cerita nih sama aku, Mas, sini tuh saya sebagai konservator tuh banyak ruginya. Dia bilang kan kayak gitu. Cuma kan posisiku mahasiswa ya, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Rugi. Berarti duit pribadi Pak Min nih ya? Nah, itu nggak tahu ya duit gimana. Dia kan cerita dulu kan, rugi seperti apa Pak?
ya rugi mas, kayak operasional dan segala macamnya. Terus akhirnya aku pernah sampai ya udah dibuatin data aja pak, pencatatan per bulannya rugi berapa atau pemasukannya berapa. Terus akhirnya di tahun 2019 dan 2020 beliau mencatat dan ya kita kaget dengan kerugian yang dialami oleh Pantai Pelangi. Itu mbak, kerugiannya di tahun 2019, bentar aku ambil catatannya dulu. Oke, boleh. Bentar ya, ini soalnya sangatlah besar dari kerugiannya. Jadi ini Pak Min buat pencatatan tahun 2019 sama 2020. Aku baca dari 2019. Okay. Jadi dibuat per semester ya. Jadi per semester itu kan 6 bulan. Iya, iya. Jadi pas Januari sampai Juni ini 2019, Januari sampai Juni itu Pantai Pelangi mengalami kerugian sebesar 8.474.000. Wah, itu baru itu 6 ya, bulan. baru 6 bulan Baru gitu 6 ya, bulan. udah 8 juta ya. 8 juta. Kemudian di bulan semester kedua, Juli sampai Desember, itu kerugiannya naik jadi 11.178.000. Wah, kalau digabung nih bisa dapat motor apa nih Mas? Ini dapat motor 11 juta ini dapat motor bisa. Beli kamera juga bisa, beli Bisa. iPhone juga bisa loh banget. Mas. Ini jadinya total 1 tahun itu 19.652.000. Ini kalau beli motor Supra Getter itu dapat 2. Masih ada ya Mas ya? Masih Supra ada. Getter masih ada Masih ya? ada. Ini udah dapat 2 unit kan. Terus sekarang 2020. Nah, 2020 ini kan pas pandemi nih. Oke. Nah, semua sektor kan terdampak ya. Mau sektor ekonomi, mau sektor kesehatan dan segala macamnya terdampak. Nah, konservasi juga terdampak. Di sini sama kita juga per semester. Dari bulan Januari sampai Juni itu kerugiannya naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019. 2 kali 2 kali lipat. lipat jadi 16.052.000. Oh my god. Itu Banyak banget ya banyak Mas. banget. Dan itu juga nggak ada pemasukan sama sekali di bulan Januari sampai Juni karena pandemi. Iya iya iya. Nah terus di bulan Juli sampai Desember itu naik tapi nggak terlalu besar dibandingkan tahun lalu 2019, itu jadi 13.300.000 rupiah. Nah kalau di total 1 tahun itu 2020 kerugiannya naik 10 juta jadi 29.352.000. Wah, banyak banget Banyak ya Mas banget. ya. Berarti memang untuk menjalankan suatu konservasi ini memang membutuhkan biaya yang banyak gitu ya. Kalau secara tidak langsung kita bilang dari data yang dipaparkan tadi, dari kerugian yang dialami per tahun itu emang sangat banyak sekali. Nah, per tahun itu uangnya dari mana sih Mas? Kalau 4K sendiri itu kan sebelumnya memang belum ada relawan tuh. Nah, sebelumnya itu uangnya dari mana nih Mas? Mungkin Pak Sarwidi ini kali ya, forex kali ya. Oh iya 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 iya. Kalau nggak trading ya. Oh trading ya. Soalnya ini kan banyak banget ya. Cuma itu mungkin menurutku ya. Cuma kalau misalkan kehidupan sehari-harinya Pak Min itu dia cuma kayak jaga warung di PKK-nya Wisata Gumu Pasir, terus juga jaga ATV. Sumber pemasukannya dari situ. Terus juga dari di rumah itu ada warung. Warung itu buat istilahnya melayani yang mau pemancing mau makan di situ. Nah, pemasukannya cuma dari situ. Cuma kenapa bisa sampai sebesar ini? Mungkin Pak Min dapat kayak bantuan misalnya dari teman-teman pemancing. Biasanya bantuan itu kan ya enggak terus terang kayak gitu. Nih, Pak, ada segini buat mensupport. Biasanya kayak gitu. Makanya bisa sampai sebesar ini ya karena ada bantuan lainnya yang pastinya bukan dari stakeholder yang kita. Oke. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Berbicara tentang support nih dalam 2 tahun terakhir. Seperti yang kita tahu kan kawasan konservasi Penyu Pantai Pelangi itu bisa dibilang main point lah kawasan konservasi di Yogyakarta. Nah, peran pemerintah ada nggak sih Mas di 2 tahun terakhir ini? Sebentar. Peran pemerintah ada sebentar bis. Enggak deh. Oh, Kayaknya nggak ada ya. enggak, Berarti enggak. emang nggak ada ya. Karena kan menurut aku nih, karena memang ini adalah kawasan konservasi dan juga
bisa menjadi pusat wisata konservasi juga, maka mungkin lembaga-lembaga yang lain itu bisa terkait gitu Mas, tentang support ini. Nah, komentar Mas Daru sendiri gimana nih? Nah sebenarnya gini, kita kan mau mengajak orang mau ngajak stakeholder lainnya yang memang mau diajak. Oke. Nah jadi ya 4K ini ya salah satu sarananya. Cuma ya kita kan masih struggle ya untuk mencari itu teman-teman NGO lainnya. Monggo yang mau kita bergabung menyelamatkan konservasi penyu di Jogja ya, terkhusus di Pantai Pelangi ya, ayo kita bareng-bareng gitu. Tapi ya yang stakeholder yang nggak mau apa-apa, istilahnya susah banget, ya udah nggak usah kita ribet-ribet gait-gait dia lah. Ya yang mau silakan bergabung, saya kan kayak gitu. Biar mempermudah kita, nggak capek-capek cari tenaga ya menggait yang nggak mau kan kayak gitu. Ya seperti itu sih Mbak. Jadi ya alhamdulillahnya banyak kok sekarang ya. Tadi aku bilang mahasiswa pada datang, kemudian beberapa kegiatan itu teman-teman NGO itu ya ada yang ikut tergabung kayak gitu. Nah harapannya di tahun 2022 akan lebih banyak orang yang bisa terlibat di Pantai Pelangi, seperti itu Mbak. Oke. Nah dari pengalaman aku sendiri emang gitu sih Mas. Jadi permasalahan lingkungan ini kalau memang kita nggak kerja sendiri dan bergerak sendiri itu susah gitu. Kalau misalnya kita mengandalkan stakeholder atau lembaga-lembaga lain tuh agak sulit gitu ya. Berarti emang kayak kita mengandalkan relawan dari luar, dari masyarakat tentunya seperti itu ya. Oke. Nah, upaya-upaya apa sih yang dilakukan sama 4K sendiri itu untuk mengembangkan nih dari tadi keuangan dan juga fisik keadaan di sana, seperti apa tuh Mas? Oke, jadi selama adanya 4K untuk kayak misalkan fisik gitu kan, misalnya ada kegiatan mahasiswa kayak gitu, mereka buat kegiatan, kemudian Pak Min biasanya saran ke kita buat Mas apa yang bisa dikembangin di Pantai Pelangi ya kayak gitu. Nah itu baru kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa yang berkegiatan di situ. Oh, hal yang dibutuhkan Pantai Pelangi misalkan tandon. Nah itu yang memang istilahnya kita tepat sasaran lah bantuan itu. Jadinya bantuan ini mengurangi pembiayaan operasional. Contohnya tadi tandon itu harusnya misalkan kita di tahun 2020 bisa sampai 29 juta sendiri 2020. Itu kan dananya, pengeluarannya itu ke pergantian air, pemberian pakan. Nah, kalau misalnya kita bisa press di situ, ya lebih menghemat biaya. Dan hasilnya ada di tahun 2021. Jadi 2021 sama 4K ini berkegiatan, kita keingetnya. Sebenarnya lupa kita buat catatan di bulan Januari sampai Juni. Nah, kita catat di bulan Juli sampai Desember. Ini pengurangannya drastis. Maksudnya kita nggak mengalami kerugian, Pantai Pelangi nggak mengalami kerugian. Itu dari pengeluarannya sendiri hanya pengeluarannya itu sebesar 5.986.000. Jadi berkurang sekitar 200% lah dari tahun 2020. Dan di tahun 2021 itu justru nggak ada kerugian. Di bulan yang sama ya, semester yang sama ya, semester kedua ya, itu malah mengalami keuntungan 2.627.000. Nah, di sini tuh bukan kita anggapnya keuntungan, tapi istilahnya ini malah membantu konservator harapannya kan. Karena udah lama banget mereka rugi. Iya, benar. Nah, jadi bukan kita menganggap ini keuntungan yang wah konservasi ini mencari untung, bukan. Justru kita pengen konservator itu bisa hidup dan ya beliau bisa menyelamatkan penyu itu sendiri dan ekosistemnya kayak gitu. Jadinya bukan kita melihat itu sebagai keuntungan buat kesejahteraannya Pantai Pelangi seperti itu. Jadi ya sangat perkembangannya luar biasa menurut saya Mbak. Dari 2020 yang rugi 13 juta di semester yang sama, sekarang jadi untung 2 juta. Yaitu perkembangannya luar biasa tanpa campur tangan dari stakeholder atau yang punya wewenang atau pendanaan yang lebih ya kayak gitu. Ini benar-benar berjuang dari teman-teman relawan. Nah, bentuknya kayak gimana kita berjuang? Jadi biasanya ya misalkan kegiatan tadi itu kita alokasikan benar-benar ke Pantai Pelangi. Kemudian juga kita ada program untuk pengembangannya. Pak, Pantai Pelangi ini butuh apa sih? Pantai Pelangi ini butuh apa? Nah, itu yang memang kita kembangkan terus kayak gitu. Dan ya
sudah terlihat sekarang kondisinya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman nggak percaya bisa lihat langsung aja kondisinya seperti apa kayak gitu. Oke, berarti memang perkembangannya setelah ada relawan ini emang benar-benar besar ya Mas ya. Kayak so much change has come our ways gitu dengan kedatangan relawan-relawan ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang relawan yang memang efektif nih untuk membangun 4K itu sendiri, teman-teman di luar sana nih gimana sih kalau misalnya mereka mau ngebantu 4K ataupun mau bergabung jadi relawan di 4K, itu gimana nih caranya Mas? Oke, jadi teman-teman kalau mau bergabung dan pengen tahu informasi dari 4K itu sendiri ya teman-teman bisa lihat aktivitas kita tentunya di sosial media, kemudian ya di Instagram ataupun di YouTube kayak gitu, bisa lihat aktivitas kita. Terus kemudian kalau misalkan pengen orang-orang Jogja nih, mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi Jogja ya main aja ke 4K di Pantai Pelangi, sebatas ngeliat, ngobrol, itu udah sangat membantu dari kami. Bukan dukungan yang secara material, tapi non material pun itu sudah sangat membantu buat kami, kayak wah keren gitu. Istilahnya itu udah sangat membantu. Nggak perlu kalian misalkan donasi. Kalau memang nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting datang aja, main, kalian belajar di sana, itu udah lebih dari cukup. Kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata punya keinginan lebih nih, aku ada sesuatu hal yang pengen ku berikan untuk konservasi, silakan. Mau donasi silakan, di sana juga ada kotak donasi, monggo, itu terserah dari teman-teman. Terus misalkan teman-teman juga sekarang nih teman-teman 4K kita ngembangin merch-nya Pantai Pelangi. Nah, ini harapannya buat pendanaan operasionalnya. Nah, itu kalau teman-teman tertarik, suka dan segala macamnya dengan merch dari Pantai Pelangi ya silakan. Itu beli atau kayak gimana terserah kalian teman-teman kan. Jadi ada identitas nih loh, aku mendukung konservasi penyu di Jogja, salah satunya di Pantai Pelangi. Nah kayak gitulah support dari teman-teman semuanya. Ya nggak selalu orang Jogja, tapi kalau misalnya nggak orang Jogja ya bisa dari mantengin tadi kan. Sosial media kita kayak gitu. Oke, berarti memang banyak cara ya untuk teman-teman di luar sana tuh membantu di bidang konservasi, khususnya di 4K Yogyakarta ini. Nah, Mas, kita kan dari tadi udah ngobrol nih tentang bagaimana keadaan konservasi dan juga konservasi Pantai Pelangi. Apakah ada saran-saran untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini untuk kayak lebih peduli gitu tentang dunia konservasi? Oke, sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu dunia konservasi, pastinya tahu ya isu ini kan udah sangatlah luas untuk diketahui teman-teman. Cuma di sini teman-teman harus lebih peka deh dimanapun teman-teman berada, yang bukan di Jogja aja, mungkin di Jakarta, di Sumatera atau di Kalimantan. Kalian lebih peka dengan isu lingkungan yang ada. Apapun itu, pekalah dan lakukanlah sebisa kalian. Misalkan, di tempatku ternyata banyak nih isu sampah plastik. Ya sebisa mungkin dari diri kalian mungkin mengurangi ya. Kita nggak bisa ngasih tahu orang mungkin ya langsung atau kayak gimana, tapi dari kita diri sendiri, lakukan sendiri dulu, terus baru memberitahukan kita tuh sebagai role model atau contoh. Nah itu baru ya bisa dilakukan lah istilahnya dari teman-teman dari dimanapun kalian berada kayak gitu. Dan Pantai Pelangi sendiri ya menerapkan itu. Kita memang masih dalam artian kita benar-benar masih manusia lah yang penuh salah ya. Maksudnya aku dan teman-teman 4K menyuarakan mengurangi penggunaan plastik, tapi ternyata kita juga masih menggunakan plastik ya kan. Nah memang belum bisa kita kurangi sepenuhnya, tapi kan mengurangi pelan-pelan itu penting. Nah kayak gitu, jadi kita masih ketergantungan memang. Tapi ya dari kita ya berkurangi, mungkin dulu kita makainya 3, sekarang jadi 2 atau jadi 1. Nah seperti itulah caranya. Ya aku cerita sama orang-orang ya nggak munafik lah, kita masih pakai plastik kok, tapi ya kita kurangilah ya supaya, atau gimana caranya plastik ini dipilah kemudian nantinya bisa di recycle kan kayak gitu. Jadinya ada solusi dari kita sendiri ya, gaya hidup kita sendiri solusinya kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya Mas Daru. Aku sepakat banget nih dengan kata role model. Dengan kita menjadi role model bagi teman-teman kita, itu kan secara tidak langsung kita mengajak gitu teman-teman kita, apalagi kita dalam melakukan hal-hal yang lebih baik, dan juga misalnya kita lebih peduli lingkungan, itu kan sangat-sangat berefek gitu bagi orang-orang sekitar, karena kita sendiri hidup di generasi yang suka ikut-ikut gitu ya Mas ya, ikut-ikut. Nah, tapi kan kalau misalnya di dalam hal-hal yang baik kan itu nggak apa-apa banget ya.
Oke, aku mau terima kasih banget nih buat Mas Daru yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast kita yang pertama ini. Terima kasih Mas Daru. Iya, sama-sama Mbak Sika. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau saran untuk podcast kita selanjutnya membahas apa, boleh banget DM ke Instagram @4k.yogyakarta. Nah, teman-teman bisa ngasih saran apapun itu ataupun mau mengajak kolaborasi kita untuk berbicara di podcast next episode itu boleh banget. Oke, sekian dulu podcast pertama kita pada hari ini. Salam sejahtera. I'll see you on next episode. Bye. Bye.